Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisib Najid. Saya dari kelompok Muskulus. Nama suci saya Tropomyosin. Dan saya hari ini bersama kakak asuh saya yaitu Kak Uri. Kak, bisa memperkenalkan Ya, diri, Kak? nama saya Wuri Novia Ramdhani, dipanggil Wuri, angkatan 2013. Karena Kak Uri ini sudah lulus dari FK, mungkin Kak, apa kesibukan Kakak sekarang, Kak? Sudah lulus dari FK nih, Kak? Sekarang ini lagi mempersiapkan untuk namanya internship. Setelah lulus, nanti kita memilih rumah sakit yang kita tuju untuk melakukan internship. Di situ kita belajar lagi, tapi belajarnya dengan pasien, ketemu pasien gitu, sambil belajar, sambil memantapkan ilmu lagi. Habis itu sudah kita bisa praktek mandiri. Mungkin Kakak ada tips and trick, Kak. Kakak sudah lulus nih, Kak. Saya baru masuk nih, Kak. Mungkin Kakak ada Ya, tips and trick untuk saya. intinya sebenarnya itu di FK Unmul itu adalah kekompakan kita bagaimana, kalau apalagi di kampus ya, di preklinik itu kita itu harus mencari informasi yang pertama dari kakak kelas. Nah, dengan kakak adik asuh ini sudah sebagai jembatan sih sebenarnya. Kita tuh mengenal kakak kelas kita. Nanti kita bisa mengenal kakak kelas yang lain, sama kakak, kalau kakak minimal kakak ospek kayak gitu, jadi lebih dekat. Itu kita bisa bertukar informasi bagaimana sih kuliah di FK itu, bagaimana menghadapi dosen-dosennya seperti itu. Itu gunanya kakak kelas. Jadi sebagai informasi kita yang sangat penting. Yang kedua, itu memang rajin. Kalau menurut saya, pintar itu nomor sekian sih. Yang pertama tuh rajin. Rajin itu salah satunya rajin cari informasi dari kakak kelas, rajin mencari referensi. Nah, rajin cari informasi itu bakal mengarahkan kamu itu untuk belajar itu lebih mengarah daripada kamu tidak mencari informasi. Jadi kamu belajarnya capek. Apa yang dipelajari, banyak yang dipelajari. Sedangkan kalau kamu sudah tanya sama kakak kelas, cukup ini loh yang dipelajari, kalau mau enak ujiannya lulus, mau paham cepat paham, seperti itu. Enak kamu sudah rajin mencari ini, rajin membaca yang diarahkan sama kakak kelas, sama teman-teman seangkatan gitu. Yang ketiga ya, yang paling penting tuh sebenarnya belajar dengan soal-soal seperti itu. Ya memang soalnya itu banyak dikumpulkan, biasanya kakak-kakak kelas juga yang kayak gitu. Terus yang keempat ya berdoa. Intinya kita itu sudah semua usaha, habis itu kita tinggal berdoa, misalnya ujiannya bagaimana gitu. Terus paling yang tambahan yang lagi itu belajar sama teman-teman sih. Bagaimana kita punya minimal dari kelompok DKK itu orangnya mau diajak kerjasama dengan kita tuh belajar bareng sama mereka. Jadi selain modal ilmu dari kita bisa berbagi sharing gitu. Nah, jadi dia belajar ini lebih jago daripada kita. Ternyata dia bisa menjelaskan dan lebih enak dijelaskan. Kita jadi lebih ngerti seperti itu. Jadi intinya tuh semuanya kita kerjakan, kita saling sharing itu malah nambah informasi tambahan dari apa yang, apalagi kalau misalnya aku belum ngerti yang ini, ternyata teman kita ngerti, menjelaskan dengan bahasanya yang kita mudah ngerti, kan namanya teman sendiri, jadi lebih paham seperti itu. Saya tuh kalau belajar, kalau nggak lagi misalnya lagi modul-modul awal nih, ya belajarnya cukupnya ya belajar yang DKK dulu. Kuliahnya mungkin eh, nggak usah sih, kalau belajar boleh, kuliahnya juga mau belajar boleh seperti itu. Tapi kalau sudah hamin 3 minggu, hamin 2 minggu sebelum ujian, itu udah mulai-mulai mengumpulkan mulai-mulai dicicil belajarnya sistemnya dicicil, jangan kebut semalam, itu nggak bakal bisa sih di FK itu. Ada target harian sih, kalau aku sih pakai target harian. Misalnya ini sih hari Senin, selain kita belajar hari Minggu kan, Minggu malam tuh selain kita belajar DKK, coba kita belajar yang lain-lain, kuliah-kuliahnya juga. Terus mulai belajar modul juga, recall yang lain. Terus begitu udah mau masuk ujian, tinggal kita belajar kuliahnya. Masuk minggu ujian kan, tinggal belajar kuliahnya. Paling satu kuliah itu sekitar 1 jam, 1,5 jam sih. Kalau aku belajar kali 3 mungkin sekitar 4-3 jam selesai belajar, baru bahas soal. Nah, bahas soalnya cukup saat ini aja, jawabin soalnya itu
cukup pas malam sebelum ujian aja. Misalnya besok itu mau ujian 2 modul atau 3 modul, ya udah belajar semua soalnya. Udah semua kita punya modal kan, kita jawabin kan, cari. Nah, begitu sudah paginya, datang dah lebih pagi kalau mau ujian itu. Kita bareng sama teman kita, bahas, diskusi bareng, bahas bareng. Ternyata jawaban kita ada yang beda, dah kita bisa saling ini, sharing, kenapa ya beda, kenapa ini. Kayaknya, ternyata lebih tepat yang ini, ya udah gitu belajar gitu. Pas sudah ujian, ada sih soalnya yang ganti banget, ada yang susah banget. Tapi kalau menurutku dosen itu buat soal itu tidak pernah jauh dari apa yang kita pelajari selama 1 minggu itu. Jadi usahakan DKK itu kan paling banyak belajar. Kuliah itu misalnya porsinya ya 60% DKK, 40%-nya kuliah-kuliah. Jadi ya udah DKK dulu yang penting. Kalau kuliah bisa juga nambahin juga kayak gitu. Kalau itu ujian modulnya ya. Kalau ujian praktikum, nah itu kalau anatomi, kalau zaman saya dulu kan offline ya, ke lab anatomi, yaitu tiap Hamin 2 minggu udah rajin tuh, seminggu sekali, seminggu 2 kali situ belajar pas praktikum banyak tanya ke dokternya, intinya kayak gitu, banyak nanya ke dokternya, semakin banyak kamu tanya semakin pasti kamu ngerti. Kalau aku belajar, aku nggak tahu, aku tanya sama dokternya yang jelasin dari A sampai Z, tahu-tahu nempel, nggak pernah lupa sampai ujian. Mungkin ya itu, nantilah kalau yang masalah ujiannya. Jadi ujiannya nanti kan kalau offline dulu kan digilir, misalnya station 1, station 2, station 3 setiap setengah menit digeser. Nah itu pokoknya kita belajarnya per bagian. Kalau histologi, nah itu histologi hafal mati sih. Kalau aku dibilang kakak kelas dulu, kamu harus banyak lihat gambar. Jadi aku kalau sudah hamin seminggu tuh mau ujian itu pagi atau nunggu kuliah dosen kan, sambil lihat di HP. Kalau kan foto di Microsoft kan pakai HP. Nah sambil lihat galeri itu sambil lihat foto-fotonya gitu-gitu aja. Lihat foto-foto sediaannya itu. Kamu lihat ada lagi Kak yang mau ditanya? Mungkin itu saja sih Kak yang saya ingin tanyakan Kak. Makasih buat tips Ya, and triknya Kak. Saya akhiri Kak. Terima kasih banyak atas ya. waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Kak.